Baik. Ya. Luar biasa baik, sehat gitu ya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita mengumumkan bahwa hari ini itu yang menyampaikan firman Tuhan adalah tamu ya, Pak Pendeta Petrus Tarigan. Saya tidak tahu mengapa kurang lebih sudah 1 bulan saya memberikan kesempatan kepada koordinator, jadi ada yang mengkoordinir Pak Petrus Tarigan ini ya. Saya sudah menyampaikan kepada dia mungkin sekitar bulan Agustus atau September. Tanggal 17 Oktober nanti yang melayani Pak Petrus Tarigan. Tapi rupanya tidak ada koordinasi yang yang baik. Jadi akhirnya kemarin Mas Teguh menghubungi lagi, katanya jadwalnya sudah penuh. Saya sudah memberi waktu tanggal 17 Oktober, silahkan ya. Tapi begitu Mas Teguh kemarin menghubungi lagi, malah katanya sudah penuh jadwalnya. Jadi saya juga habis pikir. Jadi akhirnya saya yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan memang tanggal 17 itu hari ini adalah jadwal saya. Jadi ya tidak apa-apa jadi korban bakaran. Oke, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Saya berharap suara saya sampai belakang mana? Ya, Ini depan masih 01 lagi. Baik, mari kita akan membaca nas firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian menyimak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin.
Maaf. Mau tanya apa sih boleh? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu yang utama bagi Tuhan itu apa? Yang utama bagi Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Atau yang paling berharga bagi seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang terutama menurut Allah, yang paling berharga bagi seseorang yang diciptakan menurut gambar Allah adalah keselamatan. Keselamatan itu yang diutamakan Allah. Namun demikian, dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-10, pasal yang ketiga maksud saya, ayat yang 10, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan, sehingga Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar. Jadi Tuhan punya standar, ya. Tapi manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, jadi standarnya itu, standar Allah itu sudah tidak terpenuhi lagi. Dan manusia itu karena dia menurut standar Allah itu tidak ada yang benar, maka manusia itu mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, termasuk adanya agama. Padahal agama itu kan usaha manusia untuk mencari Allah. Itu sudah keliru sebenarnya. Allah kok dicari? Allah itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Apalagi sudah meyakini, sudah menganut satu agama. Wah, itu sudah termasuk agama Kristen. Berarti semua agama yang di dunia ini itu sudah merasa benar. Wah, aku sudah punya agama, jangan diinjili. Wah, aku sudah punya Tuhan Yesus. Gitu ya. Aku nggak bisa. Gitu ya. Jadi keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari agama. Ya. Kristen itu menurut Alkitab itu bukan agama. Kristen itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sedang berjalan menuju atau memenuhi standar Allah. Itu Kristen. Tapi secara politik memang, ya itu memang di Indonesia itu memang ya agama lah. Lalu kemudian ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan seperti itu, ya, dikait-kaitkan seperti itu. Karena sebenarnya tidak ada agama yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan, yang menyelamatkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu pagi hari ini mari kita akan belajar bahwa Tuhan itu mengutamakan keselamatan. Dari awal Tuhan itu sudah mengutamakan keselamatan. Dan Tuhan juga menghendaki semua manusia diselamatkan sebenarnya. Tuhan
menghendaki, Tuhan berharap semua manusia diselamatkan. Tetapi rupanya sampai hari ini kejahatan semakin berkembang, penyesatan semakin berkembang. Mari Bapak Ibu kita akan belajar, ada 3 hal yang saya lihat dari pembacaan kita yang berkaitan dengan Tuhan itu mengutamakan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutamakan keselamatan. Meskipun di dalam Tuhan mengutamakan keselamatan, meskipun di dalam Tuhan menyediakan keselamatan itu ada misteri-misteri, ya. Ada yang masih misteri, ada yang masih rahasia, ya. Tapi pada intinya Tuhan itu mengutamakan keselamatan. Mari yang pertama yang saya lihat dalam bagian ini, saya akan melihat yang pertama itu adalah ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi maksudnya itu apa? Yang dimaksud dengan itu adalah keselamatan. Jadi keselamatan bukan hasil pekerjaan. Jadi tadi sudah saya katakan di depan bahwa Tuhan itu mengutamakan keselamatan, Tuhan menyediakan keselamatan. Berarti di sini bahwa Tuhan itu yang menjadi penyelamat kita. Nah, Rasul Paulus di sini dia mau menyadarkan kepada jemaat di Efesus bahwa seharusnya keselamatan yang sudah dimiliki itu menyadarkan mereka bahwa keselamatan itu bukan usaha, keselamatan itu bukan kerja keras manusia. Usaha manusia apa? Pendidikan, sekolah setinggi-tingginya sampai S3, sampai S4, sampai S-teler. Pendidikan sampai setinggi-tingginya. Kata Soekarno itu sampai setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pendidikan itu memang bisa menyelamatkan seseorang dari segi pengetahuan, tetapi tidak dari segi keselamatan. Lalu perbuatan baik, termasuk juga ada agama di dalamnya. Baru yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu perbuatan baik, seperti apapun itu di mata Allah itu tidak memenuhi standar Allah. Ya memang kalau menurut manusia dikasih rumah itu kan senang banget ya secara manusia. Tetapi sebaik-baiknya pemberian manusia, perbuatan baik manusia, manusia yang belum percaya Tuhan, manusia yang belum diselamatkan, ya, sebaik-baiknya perbuatan itu belum memenuhi standar Allah. Karena orang yang memenuhi standar Allah itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan lalu berbuat baik, nah itu yang bagus, gitu ya. Tetapi kalau memberi sesuatu, berbuat baik supaya selamat,
orang itu enggak mengenal Allah, ya. Orang itu enggak mengenal Allah. Manusia itu tidak memenuhi standar Allah. Lalu agama ini adalah usaha manusia mencapai kepada Tuhan. Wah, Tuhan Maha Besar kok ya, mau dicapai dengan agama. Manusia yang berdosa, yang tidak memenuhi standar Allah, kok mau mencapai kepada Tuhan, mau menerobos kepada Tuhan. Itu nggak bisa. Tetapi Yesus itu adalah cara Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hidup. Lalu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan usaha manusia. Ya, Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan. Itu bukan usaha manusia. Karena tadi saya sebutkan Roma pasal 3 ayat 10, semua orang dan tidak ada seorang pun yang benar. Dan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana orang berdosa sampai kepada Allah? Bagaimana kegelapan sampai kepada kekudusan dan terang Allah? Kecuali Allah yang terang, Allah yang Maha Kudus itu turun ke dunia dan menjangkau kegelapan dan menyelamatkan yang hilang itu. Nah, itu baru terjadi keselamatan. Jadi bukan usaha manusia, tetapi adalah usaha Allah. Keselamatan itu adalah usaha. Ingat baik-baik, usaha Allah. Mengapa manusia tidak bisa menyelamatkan? Karena manusia itu sudah bejat total. Manusia sudah sombong, manusia sudah rusak, manusia sudah sudah cacat di hadapan Tuhan, itu sudah cacat. Jadi semua perbuatan baik itu tidak berarti apa-apa untuk mencapai kepada Allah. Jadi mustahil masuk surganya Tuhan itu tanpa jalan Allah. Menduduki kerajaan surga tanpa melalui pemilik surga itu nggak mungkin bisa. Jadi kalau kita berusaha untuk masuk surga, itu berarti kita mau masuk surga tetapi lewat jalan pintas gitu loh, tidak lewat jalannya Tuhan. Jadi saya kira itu kita akan tersesat dan kita akan terhina. Jadi itu yang pertama adalah bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Apapun usaha manusia itu sia-sia belaka. Karena manusia itu sudah mati secara rohani, sudah berdosa, tidak ada yang benar, sudah rusak sama sekali. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan keselamatan, dan keselamatan yang diutamakan oleh Tuhan. Yang kedua, keselamatan itu adalah kasih karunia, ayat yang ke-8. Jadi dari bawah ini, ayat yang ke-8. Sebab kalau kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah ini nyambung ya. Ini kelanjutan yang ayat 9 tadi. Jadi keselamatan yang diutamakan, disediakan, diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang beriman atau yang percaya kepada Yesus. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dan ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan itu adalah uluran tangan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi harus disambut dengan apa di situ?
oleh karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi jemaat Efesus itu sungguh-sungguh diingatkan lagi oleh Paulus, dinasihati lagi bahwa keselamatan yang daripada Tuhan, keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Tuhan. Oleh sebab itu harus disambut, harus dinikmati dengan iman. Tanpa iman kita itu tidak bisa menerima keselamatan itu. Jadi tergantung iman kita, saudara. Kalau iman kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, memenuhi standar Tuhan, maka kita akan bisa. Bapak Ibu, apa perasaan Bapak Ibu ketika mendapatkan hadiah? Sikap Bapak Ibu bagaimana ketika mendapatkan hadiah atau diberi hadiah oleh seseorang? Aduh, kamu baik sekali loh. Ada yang bilang, aduh, kayaknya diwei ya. Berarti dia berhutang budi dia kalau gue ya. Ada yang bilang, kamu baik sekali loh, kamu hebat, kamu luar biasa, memberi aku sesuatu yang berharga. Lalu ada sikap yang lain, aduh yang lebih, aku utang budi loh, aku butuh balas ya. Setelah itu dua-duanya itu keliru. Dua-duanya keliru. Sikap yang benar ketika kita menerima hadiah dari seseorang itu adalah salah satunya pasti akan mengucapkan terima kasih, udah cukup, terima kasih, dan senang itu. Terima kasih dan senang. Dan demikian juga Bapak Ibu dan saya ketika tidak diselamatkan oleh Tuhan, tidak usah lalu kemudian merasa berhutang budi sama Tuhan. Tuhan, kau tidak menyelamatkan aku. Ini rumahku satu-satunya aku berikan kepadamu. Ini mobil satu-satunya aku berikan kepadamu. Dan nggak punya rumah lalu tinggal di mana? Dan nggak punya mobil lalu kemudian kerjanya jalan kaki. Bapak Ibu, kadang-kadang hal seperti itu hanya pencitraan, hanya supaya orang itu supaya dilihat oleh orang lain. Wah, itu hebat, itu nggak bijaksana itu bukan iman. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita sungguh-sungguh sudah merasa diselamatkan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dan Tuhan kan tidak minta mana mobilmu, mana rumahmu, kan tidak. Jadi nggak usah kita repot-repot, ya. Nggak usah repot-repot. Nanti kita akan lihat penerapannya dalam ayat 10. Bagaimana kita mensikapi anugerah keselamatan yang benar. Bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia keselamatan Tuhan itu sendiri. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang diselamatkan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Jadi terima saja anugerah kasih karunia dari Tuhan, walaupun itu tidak layak untuk diberikan kepada manusia berdosa, walaupun tidak layak. Tapi maksud Allah dengan keselamatan itu
supaya kita itu sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan dan kita bersuka cita atas keselamatan itu semuanya. Lalu yang terakhir dan yang ketiga, keselamatan itu diutamakan oleh Tuhan, sungguh-sungguh diutamakan. Dan Tuhan tidak mau manusia-manusia itu melewatkan keselamatan itu. Yang pertama, bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Yang kedua, keselamatan itu kasih karunia Allah. Yang ketiga, keselamatan itu adalah kembalinya roh Tuhan bertahta dalam hati kita. Mari kita melihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Lalu saya mencoba untuk melihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi yang ketiga adalah yang berkaitan dengan keselamatan, bahwa Roh Kudus itu kembali bertahta di dalam hati manusia yang percaya kepada Yesus. Lalu Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan berkata di sana bahwa Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya pada manusia. Bahkan Tuhan mengatakan umur manusia itu hanya 120 atau berapa itu. Memang itu masa-masa itu adalah masa-masa ya sampai sekarang juga sebenarnya akibat dosa Adam dan Hawa. Jadi semacam ada dalam kutukan itu, ada dalam kutukan dan kesukaran. Karena manusia sudah bejat total. Nah sejak itu, ya, memang betul-betul roh Tuhan itu tidak ada pada manusia, kecuali pada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Musa, begitu ya. Yosua, itu orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu, tidak semua orang. Nah demikian juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu roh Allah itu tidak ada di dalam rohnya. Oleh sebab itu rohaninya mati. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Rohanimu sudah mati dulu. Rohmu sudah mati dulu karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, ketika seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan, maka itu keselamatan itu juga merupakan peristiwa kembalinya Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan roh yang memberi hidup. Berarti ini adalah apa? Manusia dulu diciptakan dari tanah, debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya, nafas Allah itu sehingga menjadi makhluk yang hidup. Ya Adam dan Hawa waktu itu rohaninya bagus, rohaninya hidup, dia belum tentu dalam dosa. Nah demikian juga
jika manusia berdosa, rohaninya mati, rohnya mati. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati loh sebenarnya, karena pelanggaran-pelanggaranmu yang begitu luar biasa. Terus dikatakan dalam ayat yang keempat, kontras kata tetapi Allah yang kaya rahmat oleh kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita. Jadi kembalinya Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Jadi kalau Roh Kudus belum bertahta di hatinya, bagaimana dia mau mengupayakan dirinya untuk beroleh keselamatan, termasuk agama, pendidikan, perbuatan baik. Loh sih mati rohaninya kok mau berusaha? Pasti akan sia-sia usahanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau menerobos kepada surga tanpa kita mengikuti jalan Tuhan? Kalau Roh Kudus sudah meninggalkan manusia, bagaimana manusia itu mau masuk surga? Jadi yang ketiga adalah berkaitan dengan keselamatan itu. Keselamatan adalah itu Roh Kudus yang kembali di dalam hatinya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga harus menerima Roh Kudus, harus mengalami Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di sana. Maka dari itu saya melihat juga dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, terimalah Rohku, terimalah Rohku. Lalu sebelum menerima Roh Kudus, Roh Yesus, para murid itu dalam pelayanannya banyak yang khawatir, lalu banyak yang gagal, seperti mengusir setan gagal. Karena apa? Karena Roh Kudus itu belum itu. Tapi lihatlah ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, pencurahan Roh Kudus itu luar biasa, terjadi mukjizat luar biasa. Kembalinya Roh Kudus bertahta di dalam hati manusia yang percaya. Mukjizat terjadi luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di menerima